Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, yang mana pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktunya sholat 5 waktu yang diwajibkan atas kita semua. Semoga ini bisa menjadi dasar ibadah, fondasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, sehingga kita bisa ibadah dengan mengetahui ilmu-ilmunya, yang mana salah satu syarat-syaratnya sholat yang telah kita bahas di dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Salah satu syarat-syaratnya sholat adalah al-ilmu bidukhulil wakti. Ya, kita harus mengetahui masuknya waktu sholat. Maka apabila kita ingin melaksanakan sholat dan kita belum tahu apakah waktu sholat tersebut sudah memasuki waktunya atau belum, maka kita tidak diperbolehkan melakukan sholat. Bahkan tidak sah kalau kita ini ternyata melaksanakan sholatnya ini dalam keadaan belum memasuki waktunya. Nanti bisa jadi ya sholat kita yang kita lakukan itu hanya menjadi sholat yang sunnah, sehingga sholat wajib kita ini belum gugur dan belum terlaksanakan. Ya. Sehingga disyaratkan di sini kita ini setelah atau sebelum melaksanakan sholat, disyaratkan bagi kita untuk benar-benar mengetahui apakah waktu sholat tersebut sudah masuk atau belum. Ya. Sehingga di sini kita akan membahas waktu-waktunya sholat 5 waktu, yang mana diawali di sini di pembahasan ini diawali dengan waktu zuhur, yang mana awal masuknya waktu sholat zuhur itu dengan zawalus syamsi, dengan tergelincirnya matahari min wasatis sama, dari tengah-tengah langit, yang mana ketika pertengahan hari, sebagaimana yang telah kita ketahui, matahari berada di atas kita. Ya. Kemudian ketika sudah agak condong atau miring atau mulai berjalan ke arah barat, kalau binisbah atau dari segi pandangan kita yang berada di negara Indonesia, maka di situ apabila sudah berpindah ke arah barat sedikit, maka disinilah dinamakan tergelincirnya matahari, dan disinilah sudah mulainya masuknya waktu sholat zuhur. Ya, ini awalnya. Kemudian ditutup atau akhirnya sholat zuhur tersebut sampai apabila ketika seseorang atau ketika benda dari bayangan atau benda tersebut, dan bayangannya benda tersebut itu menyamai bendanya dan lebih sedikit, maka di sini sudah keluar dari waktu sholat zuhur. Sehingga apabila ada seseorang yang sampai melakukan sholat zuhurnya, sebagian dari sholat zuhurnya ini keluar dari waktunya, maka orang tersebut mendapatkan dosa, dan orang tersebut melaksanakan sholatnya tersebut di waktu yang diharamkan atau tidak diperbolehkan karena mengakhirkan sholatnya sampai keluar dari waktunya, yang mungkin ini bakal kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang di dalam masalah pembagian waktu-waktu sholat. Ya, maksudnya di sini pembagian waktu-waktu sholat, setiap waktu sholat itu mempunyai urutan waktu-waktunya. Ya, seperti awal waktu, maka di sini adalah waktu fadilah, waktu yang sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya. Kemudian setelahnya waktu ikhtiar,
kita masih boleh untuk milih untuk melaksanakan sholat atau nanti mengakhirkan selama tidak sampai keluar dari waktunya dan lain sebagainya yang nanti insya Allah bakal kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Ya intinya di sini akhirnya keluar waktu sholat zuhur apabila seandainya ada bayangan atau seandainya ada barang, kemudian kita lihat bayangan barang tersebut apabila sudah sama dengan bayangannya, ya tidak dihitung di situ dhillul istiwa. Dhillul istiwa adalah bayangan yang mana berada di bawah, tepat di bawah barang tersebut. Ya, ketika matahari itu istiwa, berada di tengah-tengah langit, maka bayangan itu berada di bawahnya barang tersebut. Ya, ini nggak dihitung ketika nanti ketika kita menghitung bayangan keluarnya waktu sholat zuhur, yang mana di situ apabila sudah lebih bayangan tersebut dari barangnya yang kita jadikan patokan tadi. Ya. Begitu juga dengan lebihnya bayangan tadi, di sini sudah mulai memasuki waktu asar, ya waktu sholat asar. Ya ini awal waktu sholat asar, yaitu ketika adanya bayangan dari suatu benda, ya, ketika dipatok atau kita jadikan patokan untuk melihat apakah matahari itu tergelincirnya sampai seberapa jauh, maka apabila bayangan barang tersebut itu sudah lebih dari barangnya atau ukuran barangnya, maka di sini sudah memasuki waktu sholat asar, dan waktu sholat asar di sini ditutup atau keluar waktunya ketika matahari sudah benar-benar tenggelam, sudah tenggelam, atau ketika matahari itu sudah tenggelam dan tidak kelihatan kecuali dari cahaya-cahayanya. Ya, maka di sini sebagaimana keluarnya waktu sholat asar di sini mulai memasuki waktu sholat maghrib, yaitu ketika matahari ini benar-benar telah tenggelam sempurna. Diawali dengan waktu sholat maghrib dengan terbenamnya matahari. Kemudian sampai kapan waktu sholat maghrib tersebut? Menurut pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana di sini para ulama Imam Asy-Syafi'i mengambil kaul qadim di dalam permasalahan ini, yaitu ketika apabila cahaya matahari yang tersisa dari tenggelamnya matahari tersebut, yaitu mega merah, itu sudah hilang, sudah tenggelam dan tersisa di situ cuma cahaya kekuningan atau keputihan. Ya. Sehingga kalau kita mungkin pernah melihat tenggelamnya matahari atau sunset, mungkin ibaratnya atau ungkapannya yang sering diungkapkan pada zaman-zaman sekarang, itu kita lihat tenggelamnya matahari. Setelah matahari tenggelam, tinggallah di atas langit-langit itu tinggal cahaya-cahaya sisanya matahari, yang mana cahaya tersebut ada cahaya yang kemerah-merahan, kemudian agak tinggi lagi cahaya kekuning-kuningan, mungkin yang agak ke atas lagi ada cahaya yang agak keputihan. Ya. Maka dengan hilangnya mega merah atau cahaya yang kemerah-merahan di sini berbarengan dengan keluarnya waktu sholat maghrib dan mulai memasuki awal waktu sholat isya. Mulai memasuki waktu awal di dalam waktu sholat isya. Ya, sedangkan sholat isya di sini, habisnya waktunya sholat isya di sini apabila sudah terbitnya fajar, ya, terbitnya fajar yang shodiq. Ya, fajar yang shodiq ini adalah cahaya yang menandakan bahwasanya di situ matahari akan terbit, sehingga terlihat sebagian cahaya matahari sebelum benar-benar nampaknya matahari di situ. Maka ini yang dinamakan fajar. Sebagaimana adanya cahaya ketika matahari tersebut terbenam dan sisa-sisanya,
Begitu juga ketika mau terbit matahari tersebut, yang nampak pertama kali adalah cahaya, yaitu yang dinamakan fajar tersebut. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah fajar yang sodik. Fajar yang benar-benar itu adalah cahaya matahari yang matahari tersebut mau terbit. Ya, ini awal mula masuknya sholat subuh dan menjadi akhir dari terakhirnya waktu sholat isya. Kemudian habisnya sholat subuh tersebut ketika matahari benar-benar terbit. Ketika matahari benar-benar terbit, di sini mulai memasuki waktu atau habisnya waktu sholat subuh. Ya. Maka hendaknya bagi kita benar-benar menjaga waktu sholat kita sehingga kita nggak sampai melakukan atau mengerjakan sholat yang wajib bagi kita ini sampai keluar daripada waktunya. Lah terus, apakah orang yang seperti kita ini wajib untuk mengetahui benar-benar ketika mau sholat harus melihat matahari tersebut? Atau cuma kita cukup mengandalkan jadwal yang telah ditentukan oleh para kru falakiyah atau orang-orang yang telah menghitung dengan ilmu falak, yang telah ditentukan ya dengan adanya orang yang adzan mengikuti jadwal-jadwal tersebut, maka ya kita di sini mungkin termasuk seorang yang muqallid kalau zaman sekarang gitu. Ya karena kenapa? Kita sudah tidak mampu, tidak ada kemampuan bagi kita untuk mengetahui benar-benar masuknya waktu sholat dengan misal ketika khususnya ketika sholat subuh atau ketika habisnya sholat subuh atau mungkin ketika masuknya waktu sholat maghrib atau ketika masuknya dan habisnya waktu sholat maghrib dan masuknya waktu sholat isya. Ini mungkin pada zaman sekarang ini yang kita mungkin khususnya para pemirsa YouTube MZT Malang Raya yang berada di Malang di sini, kita mungkin sudah tidak bisa bagaimana itu melihat terbitnya matahari, kapan itu terbitnya matahari dan kapan itu terbenamnya matahari. Ya karena daerah kita di Kota Malang ini sudah tertutup oleh beberapa gunung yang mungkin matahari tersebut sudah terbit akan tetapi tertutup oleh gunung, ya sehingga mungkin bagi anggapan kita ini belum terbit, sehingga makom kita atau derajat kita di sini hanya sebagai muqallid atau seseorang yang mengikuti hitungan yang sudah pas atau yang mungkin mendekati pas, sangat adanya kemungkinan besar di situ hitungan mereka ahlul falak pada zaman sekarang ini benar-benar tepat, ya bahkan sebagaimana yang pernah kita dengar dari guru kita, yang mana guru kita pernah berbicara langsung dengan mereka pakar ahli falak, bahwasanya mereka dengan ihtiyatnya itu menambah 4 menit dari hitungan asalnya untuk ihtiyat benar-benar sholat atau masuknya waktu sholat ini benar-benar telah masuk pada waktunya, sehingga ketika seseorang melaksanakan sholatnya ketika waktu adzan atau setelah waktu adzan atau setelah melaksanakan adzan di sini, dia benar-benar mengerjakan sholatnya sudah pada waktunya, ya. Sehingga memang pas bagi kita ini untuk mengikuti mereka dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk benar-benar mengetahui masuknya waktu sholat dengan kita melihat sendiri matahari terbenam dan matahari terbit. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.